Firly dari Sanggar Mami CS. Asal usul ondel-ondel itu kalau untuk penamaan sekarang ondel-ondel ya, tapi kalau sebenarnya ondel-ondel itu nama dulu itu barongan, berasal dari kata barong yang artinya itu bareng-bareng. Jadi baik ngarak si pengantin atau di acara hajatan itu mereka itu jalan secara bareng-bareng. Nah itu udah peralihan nama barongan ke yang saat ini yang kakak-kakak mungkin kenal itu ondel-ondel. Terus kalau untuk sejarah ondel-ondel itu semua ada fungsinya masing-masing, kayak seperti kedok, tampilan kedok itu kan merah sama putih, itu ada makna dari kedok sampai kembang kelapa itu semua ada makna. Kalau kedok kenapa merah dan putih, selain itu melambangkan warna negara kita. Kalau merah itu kan cenderung berani, melambangkan berani. Jadi ketika ondel-ondel si perempuan digodain sama orang, itu lelaki akan marah-marah, nguber yang ngegodain. Terus kalau untuk kembang kelapa, kenapa di bagian depan itu ada 25, itu sebagai lambang nabi kita yang 25. Kalau untuk pembuatan ondel-ondel itu kita ada dua jenis. Yang pertama, kalau untuk di bagian rangka itu kita pakai bahan baku utama bambu yang sebelumnya udah diseset untuk dijadiin rangka. Yang bahan baku kedua itu bagian kedok, bahan baku utamanya fiber sama resin itu. Kalau mata pencarian itu sebenarnya ondel-ondel baru bisa dibilang sekarang-sekarang aja. Itu pun banyak menuai pro dan kontra. Ada seperti adanya aturan wacana itu tuh pemerintah ngeluarin pergub ondel-ondel pelarangan tuh nggak boleh dipakai ngamen. Kalau dulu kan kaitan sama buat pencarian ini kan dipakainya buat acara-acara khitan sama kawinan sih biasanya cuma dipajang doang. Kalau untuk pekerjaan pencarian sekarang ya lebih banyak ke ini aja, kita orang Betawinya ya semua sih mau turun ke jalan semua karena kebutuhan ekonomi aja sih, sebenarnya sih nggak ada niatan, semua balik karena kebutuhan aja. Kalau kaitan ondel-ondel sama religi itu dulu kental banget malah. Kalau dulu itu kita sebelum main itu khususnya di era terakhir almarhum Babe itu, waktu saya masih ada sekitar usia belasan juga kalau nggak salah, itu masih ada ritual nyambet sebelum mulai main. Jadi itu tujuannya kalau nyambet dulu itu dipakai sebagai buat ngusir bala juga kalau dulu. Terus fungsinya juga kalau misalkan si yang masuk ondel-ondelnya ini nggak capek, karena kalau dulu tuh ondel-ondel cenderung berat, karena bahan baku yang dipakai dulu tuh nggak seperti kayak sekarang. Jadi untuk sekarang ini kita lebih banyak ngurangin dari sisi mistis itu, kita kurangin. Jadi untuk sekarang ini kita main apa adanya aja. Kalau untuk makna itu sebenarnya lebih dominan itu warna merah sama putih sih. Kalau ada pun warna lain itu cuma varian aja. Jadi kayak kembang kelapa itu kan variasi, tapi yang dipakai yang utama itu kan yang 25. Kalau untuk warna baju, baik baju merah sama putih itu yang aslinya, yang pak paling utama. Kalau untuk warna lain itu sebagai pilihan varian aja sih. Kalau untuk mengenalkan nih, kita bisa dibilang lebih banyak deh sebenarnya, lebih banyak makasih, karena dengan adanya kita turun ke lapangan seperti yang orang bilang kita ngamen itu, sebenarnya ya itu cara kita memperkenalkan, karena kan kebanyakan orang itu bisa melihat ondel-ondel itu nggak secara langsung, cuma bisa lihat dari TV atau dari handphone. Nah di sini misi kita ini selain kita karena faktor kebutuhan ekonomi, nah kita juga memperkenalkan masyarakat bisa lihat langsung, oh ondel-ondel seperti ini, alat musiknya seperti ini, cara mainnya seperti ini. Itu tujuan kita.
Kalau untuk ngelestariinnya sih sebenarnya kita orang Betawinya sih udah berusaha mempertahankan ya, apalagi sekarang ini saya ini udah generasi ketiga ya kan yang nerusin. Semua itu kalau untuk pelestarian itu, kalau mau kentara dan nyata itu sebenarnya wajib ada campur tangan pemerintah. Cuman kan kita dalam hal ini kalau berharap sama pemerintah itu sepertinya jauh. Bahkan kalau untuk campur tangan pemerintah itu baru era Pak Anies aja sebelum pandemi. Sekarang kan kondisinya udah begini, udah beda lagi. Kita baru sempat ngerasain campur tangan pemerintah itu di era Pak Anies. Sebelum-sebelumnya tuh nggak ada, mereka tuh turun tangan nggak ada. Nah, kalau pesan-pesan gini, saya pribadi, kita ini kan bisa dibilang lagi perang globalisasi ya, terutama teknologi kan ya. Seorang anak kecil aja bahkan kita bisa lihat di hampir di semua tempat ada handphone atau gadget di tangannya kan. Sebenarnya itu sih semua nggak lepas dari peran serta orang tua atau kita sebagai senior nih ya, ngasih sedikit masukan atau arahan supaya tuh mereka tuh jangan sampai lupa sama keseniannya itu, dengan cara ya kita ngajarin, ngebina, ngarahin mereka tuh ya gimana mood dia lepas lagi enak, kita ajarin biar jangan terlalu terfokus sama gadget aja, udah itu aja.